Salam damai dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa dengan Bapak Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak, pasti kalian sudah sering mendengar kata Pancasila. Nah, bagi kita umat Buddha, kita mengenal dua Pancasila. Apa sajakah itu? Ada yang tahu? Benar, yang pertama adalah Pancasila Buddhis dan yang kedua adalah Pancasila Dasar Negara. Kedua Pancasila ini sangat penting bagi kehidupan kita. Dan untuk itu, pada pertemuan ini kita akan belajar Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara. Anak-anak semuanya, mari persiapkan diri kita untuk memulai pembelajaran pada pertemuan ini. Dengan terlebih dahulu, kita akan membahas Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis adalah 5 peraturan moralitas yang dilaksanakan oleh umat Buddha. Pancasila Buddhis merupakan pegangan atau pedoman hidup bagi umat Buddha, terutama bagi kita upasaka dan upasika, dalam menjalani hidup yang bermoral dan mengarah pada kedamaian batin. 5 sila Buddhis atau Pancasila Buddhis adalah 5 prinsip moralitas atau etika dasar dalam ajaran agama Buddha. Anak-anak pasti tahu apa saja 5 sila atau moralitas dari Pancasila Buddhis yang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan. Benar, yang pertama adalah menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Yang kedua adalah menghindari pengambilan barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak benar. Dan yang kelima, menghindari makanan dan minuman yang menimbulkan lemahnya kewaspadaan serta bisa menimbulkan ketagihan. Sebagai umat Buddha, kita harus komitmen dan konsisten untuk menjalankan setiap sila dari Pancasila Buddhis. Karena apa? Karena ini merupakan pegangan atau pedoman hidup bagi umat Buddha. Anak-anak, setelah kita memahami Pancasila Buddhis, selanjutnya kita akan belajar Pancasila Dasar Negara. Anak-anak pasti sudah sering melihat gambar ini ya. Benar, ini adalah Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan filosofis yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah dan warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak, coba perhatikan tameng yang ada di dada Garuda Pancasila. Di tameng itu terdapat simbol-simbol dari 5 sila Pancasila Dasar Negara. Anak-anak pasti tahu apa saja itu? Benar, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan simbol bintang. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia dengan disimbolkan atau dilambangkan pohon beringin. Sila yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Inilah 5 sila dari Pancasila Dasar Negara yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Walaupun sama-sama Pancasila, namun Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara ini memiliki perbedaan dan persamaan. Pertama, kita akan bahas perbedaan antara Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara. Pancasila Buddhis mengacu pada ajaran Buddha yang terdiri atas 5 prinsip moral. Tujuan dari Pancasila Buddhis adalah untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan. Sedangkan Pancasila Dasar Negara merupakan ideologi negara yang ditetapkan sebagai dasar konstitusi. Tujuan dari Pancasila Dasar Negara adalah untuk membangun negara yang adil dan makmur. Kemudian, persamaan antara Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara adalah kedua sistem ini, yaitu Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara, antara lain adalah sama-sama menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghormati, toleransi, dan kasih sayang. Kemudian pentingnya harmoni, kebajikan, dan kesejahteraan bersama. Anak-anak, sebagai pedoman dan pegangan hidup dan bernegara, tentu saja baik Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara pasti memiliki manfaat bagi kehidupan. Apa sajakah manfaatnya? Manfaat Pancasila Buddhis antara lain: pertama adalah ketenangan batin, kedua harmoni sosial, ketiga kebijaksanaan, dan yang keempat kesejahteraan bersama. Sedangkan manfaat dari Pancasila Dasar Negara: pertama, memperkuat persatuan, kedua, menjaga stabilitas, yang ketiga, mewujudkan keadilan, dan yang keempat, membangun karakter. Anak-anak, kita sudah bersama-sama membahas tentang Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara. Untuk itu, mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan ini. Semua orang sebaiknya mengamalkan nilai-nilai Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari, agar hidup sejahtera, damai, dan bahagia. Pelaksanaan Pancasila Buddhis dan Pancasila Dasar Negara merupakan kesatuan sikap dan perilaku. Kesatuan sikap dan perilaku yang dapat menjaga kebersamaan dalam keragaman. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam jalan dhamma dan selalu mempraktikkan kebaikan dalam kehidupan ini. Dan Bapak akhiri dengan Sampai Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.